Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Salvina Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomasi Schneider. Pada video resume kali ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari Jumat 31 Oktober 2025, yaitu pada mata pelajaran PLC. Yang mana pada pembelajaran hari Jumat kemarin adalah tentang input komponen yaitu reed switch dan output komponen berupa silinder maupun solenoid valve. Pertama dimulai dengan pembahasan mengenai input yaitu reed switch. Nah, reed switch ini adalah sebuah sensor yang mana dia bekerja dengan adanya medan magnet. Jadi ketika kan reed switch itu terbuat dari dua bilah, seperti dua bilah lempengan besi gitu, yang mana ketika terdeteksi ketika reed switch itu mendeteksi adanya medan magnet, maka kedua bilah lempengan itu akan tarik menarik sehingga dapat menyambungkan sinyal listrik yang akan membantu dalam proses mesin. Nah, jadi sensor magnetik itu membantu mendeteksi posisi silinder dalam hal ini. Kalau untuk jenisnya, reed switch ini ada berbagai macam jenis dari berbagai macam merek. Yang bisa dapat di garis besarkan secara umum itu terbagi menjadi 2 wire dan 3 wire pada sistem pengkabelannya. Kalau 2 wire itu dia kabelnya itu warna coklat dan biru. Kalau 3 wire warnanya coklat, biru, dan juga hitam. Nah, kalau untuk sumbernya bisa AC maupun DC, itu semua tergantung bagaimana spesifikasinya. Jadi itu tadi kerja reed switch pada rangkaian yang menggunakan silinder atau silinder itu dia sebagai sensor yang mendeteksi pergerakan dari piston yang ada di silinder. Bekerja dengan adanya medan magnet. Jadi dia dapat bekerja, dapat aktif itu karena mendeteksi medan magnet yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh dari gambar reed switch. Jadi ini adalah contoh reed switch dengan 2 wire, yaitu 2 kabel dengan warna biru dan coklat. Lalu ini juga termasuk 2 wire, cuman dari merek yang berbeda. Ini dari FNC, ini dari merek lain. Banyak banget mereknya. Dan di sini adalah reed switch-nya yang mana ada lempengannya seperti ini, kurang lebih contohnya. Sebenarnya dia banyak banget jenisnya. Umumnya seperti dia persegi panjang, kotak hitam, terus ada LED-nya di sini. Nah, ini untuk yang 3 wire, ini dari Vesto. Di sini seperti persegi panjang, balok, terus ada LED juga sebagai indikator. Kemudian ini yang 3 wire-nya, ada hitam, biru, dan coklat. Lalu di sini adalah simbol dari reed switch ini adalah lempengannya di sini. Dan ini dihubungi oleh sumber plus, sumber dari positif, karena di sini ada LED. Kan LED dia dapat hidup ketika disumberi dari anoda ke katoda. Jadi seperti ini simbolnya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi ketika ada medan magnet, itu bakal tarik menarik, bakal tertutup, bakal menempel. Lalu ketika tidak ada, dia akan normal seperti ini, terpisah. Lalu masuk ke solenoid valve atau katup solenoid. Nah, katup solenoid ini dia merupakan sebuah katup yang mana fungsinya itu adalah untuk menjadi mengontrol arus angin ke silinder. Solenoid valve ini dia katup elektromagnetik untuk mengontrol aliran sumber gitu ke sebuah sistem. Terdiri dari bagiannya itu ada kumparan dan juga ada katup. Nah, jadi solenoid valve ini adalah katup yang digunakan untuk yang bisa digunakan dengan bantuan dari listrik gitu. Jadi dia cocok untuk seperti pengaplikasian dengan PLC gitu. Sebenarnya valve itu sendiri banyak jenisnya. Ada yang pneumatik, ada yang solenoid, dan ada yang elektropneumatik, gabungan dari elektrik dan pneumatik dengan angin. Nah, kalau katup pneumatik itu kan dari angin. Kalau solenoid itu dengan elektromagnetik yang dia itu mengubah energi listrik yang diterimanya jadi sebuah gerakan mekanis. Sedangkan kalau elektropneumatik itu yang menggabungkan antara kontrol dari listrik dengan tenaga pneumatik. Biasanya itu kalau elektropneumatik itu pakai katup solenoid juga untuk mengubah sinyal listrik yang diterima jadi aksi pneumatik. Seperti membuka atau menutup aliran udara untuk menggerakkan silinder. Nah, selanjutnya yaitu sebelumnya kalau katup solenoid itu terbagi lagi menjadi banyak jenisnya. Ada yang 3/2, ada yang 5/2. Dan dari berbagai merek itu konstruksi atau bentuknya pun berbeda-beda. Jadi ada spesifikasi yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh dari solenoid valve. Katup solenoid valve sendiri berbeda konstruksinya, banyak jenisnya dari berbagai merek.
Juga solenoid valve ini ada yang single, ada yang double. Jadi ada yang dua begini, ada juga yang satu single. Jadi itu tadi. Selanjutnya adalah output, yaitu silinder, yang mana silinder ini adalah sebuah aktuator penggerak yang menghasilkan gerakan mekanis seperti gerakan maju, mundur, atau gerakan berputar yang dapat menjadi alat untuk yang digunakan untuk di industri seperti press, take and place, dan lain-lain. Silinder itu sendiri ada yang dari berdasarkan sumbernya, ada yang dari angin dan juga ada dari hidrolik. Yang mana itu sama-sama energi fluida dari pneumatik maupun hidrolik itu. Kemudian kalau dari jenisnya itu dia ada single acting sama double acting. Kalau single acting itu dia cuma ada satu port di silindernya untuk sebagai angin masuk ke silinder sebagai pendorong atau memajukan piston. Nah, kalau yang double acting itu dia ada dua yang ada di depan, di kedua sisinya, yang mana untuk masuknya sumber atau angin itu, terus untuk mengembalikan angin lagi. Kalau single acting itu baliknya dengan pegas, jadi dia cuma untuk masuknya aja. Kalau yang double maju dan mundurnya pakai angin. Nah, terus silinder ini juga terbagi lagi dari konstruksinya. Ada yang untuk gerakan maju mundur atau linear, ada juga yang gerakan berputar. Jadi disesuaikan lagi dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi itu tadi. Jadi hubungan antara input dan output adalah jadi solenoid itu ketika sumber atau angin masuk ke solenoid, di solenoid itu dikontrol arus anginnya, baru dia masuk ke silinder. Nah, pergerakan dari piston yang ada di silinder itu dideteksi oleh reed switch, yang mana reed switch ini kan mendeteksi adanya medan magnet. Jadi, ketika misalnya silinder ini akan bergerak maju mundur. Misalnya ada silinder A akan bergerak, silinder A maju, kemudian ada dua silinder, silinder A dan B, silinder A maju dan silinder B mundur. Kemudian silinder B maju, kemudian silinder A mundur dan silinder B mundur. Jadi si sensor itulah yang menjadi deteksi agar pergerakan dari piston itu tidak tertabrak, tidak ada konflik. Jadi ketika A sudah maju, ketika A maju dengan maksimal, maka dipastikan dengan sensor. Ketika sensor menyala, barulah gerakan atau urutan selanjutnya bisa bekerja. Jadi sebagai deteksi indikator si sensornya itu, agar gerakan dari piston berjalan sesuai dengan kontrol yang diberikan. Nah, jadi untuk si piston itu harus hingga sensornya menyala dulu baru bisa ke langkah selanjutnya. Kemudian juga karena silinder itu mendeteksi magnet, maka dia mendeteksi magnet itulah dari si piston yang nantinya dia akan bekerja lah si reed switch-nya itu dengan medan magnet. Lalu di sini adalah contoh dari silinder double acting, dia ada dua port. Ini port untuk masuknya angin dan ini port buangan angin. Lalu di sini ada silinder single acting yang mana ini ada cuma satu port untuk angin masuk mendorong piston, kemudian kembali dengan pegas. Nah, ini gambarnya simbol double acting dan single acting. Ini cuma satu, di sini ada dua. Ini adalah contoh dari silinder rotary atau putar, dan ini contoh dari silinder dengan gerakan maju mundur. Jadi ini bisa maju dan mundur. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai resum video mengenai komponen input reed switch dan output, yaitu silinder juga solenoid valve. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, kekurangan yang saya miliki dalam video ini, dan juga baik itu perbuatan saya, gerak-gerik saya yang kurang mengenankan. Sekali lagi saya berharap video ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.